Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa juga percaya, saya tenang. Kalau saya percaya dan bisa tidak percaya, saya juga tenang. Tapi kalau saya tidak percaya dan tidak bisa percaya, mana mungkin saya bisa tenang? Tapi juga kalau saya tenang, sandiwara ini tidak akan pernah ada. Apa? Elis, Apa yang kau lihat? kau Kenapa? Aku cuma ingin tahu apa Elis betul-betul cantik. Tapi ternyata memang betul-betul cantik. Kenapa Akang? Kenapa tiba-tiba Akang? Umur Elis sekarang berapa? 26. Itulah sebabnya. Percayalah Akang, Eis akan tetap memilih Akang sekalipun umur Akang 83 tahun. Betul. Sumpah, Kalau 85? cinta, Kalau 107? Eis akan tetap memilih Akang. Bangsat! Kau rasak sendiri. Semuanya kau rusak sendiri. Tidak mungkin, Juki. Mungkin saja. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Kau dengar anjing yang melolong itu? Bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong dan menggonggong di bulan yang kuning. Dia suami saya. Dan saya Mencintai suami saya seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Setiap kali dia berlebihan menciumi saya, terasa ciuman itu seperti niat pembunuhan. baiklah. Apa yang akan dia lakukan? Juki, Saya kira begitu. Eris, masih ingat pada Abunawas? Di tepi sebuah parit, Raja berjongkok akan melaksanakan hajat besar. Tapi baru saja berjongkok, Baginda marah-marah dengan dahsyat. Sebab ia melihat seorang najis lewat di bawah halus. Apa dia juga berdongeng seperti saya? Maka tatkala dilaporkan bahwa najis yang berombongan itu ialah najis Abu Nawas, dipanggilnya Abu Nawas. Hamba Tuanku! Bukankah kau bersalah? Bukankah sebaliknya Tuanku? Hah? Bukankah sebaliknya Tuanku? Hamba ingin menang sebagai pemuja nomor 1 Paduka. Saksikanlah ini, Tuanku Raja. Sekarang terbuktilah bahwa Abu Nawas warga Baghdad yang paling tak dihormatnya. Tidak saja orangnya suka mengiring kemana Baginda pergi, bahkan najisnya pun mengiring najis rajanya. Kenapa? Lucu. sangat Abu. Tidakkah Abu Nawas orang yang cerdik? Tidak, saya kaya sekali. Suami saya lah yang bersalah. Kenapa kau bilang begitu? Dia perakus, mata duitan. Pagi-pagi dia sudah mengurusi dagangannya, mengurusi pabrik-pabriknya, pulang-pulang jam 2, jam 3, lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lelah hitamnya. Lalu apa yang diharapkan dari saya? Duduk-duduk menghabiskan waktu di bawah bulan seperti di film-film itu. Saya sudah bosan. Apa kau pikir semuanya dapat diselesaikan hanya dengan tidur-tiduran dan berbaring-baring di atas ranjang? Tidak, Sudah, saya keduanya tidak penting. maksudnya apa? Kita hanya sempat mempertimbangkan segala kesempatan kalau kita ingin berhasil dalam hidup. Dan saya selalu begitu.
kira. Oh iya Kak, tadi Pak Waria kesini. Ada apa? Sengaja menengok Agan. Sekarang di mana dia? Sudah pulang 1 jam yang lalu. Kenapa dia tidak bisa masuk? Apa dia ingin mogok seperti yang lain? Saya kira tidak begitu. Pak Waria hanya tidak mau mengganggu Agan tidur. Nyai juga bilang sejak sore Agan mulai tak tidur nyenyak setelah hampir 3 hari suka tidur. Nyai juga bilang Agan mulai lega nafasnya. Setelah tidur banyak, harus makan banyak kan, biar lekas sembuh. Mau diapakan lagi? Saya tidak lupa keputusan saya. Saya tidak mau. Saya tidak akan memberikan biar sebuah pengkut. Berapa kali saya sudah bilang sejak kalian menjadi pengawas kedua bahwa standar gaji sudah cukup baik, adil untuk semua pihak. Prinsip saya cukup realistis karena berdasarkan real tiap-tiap kebutuhan keluarga. Maaf Gan, tapi saya kira kebiasaan orang lain juga sifat orang. Maksud saya, mungkin saja gaji di masa seorang cukup besar. Tapi bukan tidak mungkin, ada saja orang yang kamarnya masih kurang. Itu karena pada umumnya semua orang boros. Saya yakin itu. Tapi ini adalah istimewa Gan. Maksud saya, mungkin setiap kali orang kamarnya pesta polinan. Dengarkan, jika orang mau hemat, rajin menabung, niscaya tidak akan kekurangan biar sebuah pengkut. Pening saya pikirinnya. Pergi kalian. Apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa kalian? Saya Jubrina. Saya juga Jubrina. Ais, Ais, Apa? berapa belanja kita hari ini, Ais? Akang lagi sakit. Kenapa harus mesti urus tata yang semacam itu? Bukan teteh bengek, tapi uang. Dan saya tidak akan pernah sakit soal uang. Hati-hati, Ais. Hati-hati kenapa? Marjuki, Marjuki. Kenapa lagi dengan Marjuki? dia tampan kan? Memangnya kenapa? Akang cemburu ya? Hah? Cemburu katamu? Buat apa? Saya hanya tidak suka milik saya diganggu orang lain. Saya benar-benar tahu sekarang. Saya sudah mulai tua. Tidak ada yang mencintai saya. Tidak siapapun. Dan apapun yang mencintai saya. Akang yang tidak pernah mau mencintai saya. Selama 4 tahun Ais mencoba meyakinkan Akang betapa Ais mencintai Akang. Betapa. Berhenti kau bicara. Lebih baik. Saya tidak mau galau. Lupakan semuanya. Lebih baik kau bawa makanan ini pergi ke dapur. Jangan terus-terusan kau siksa aku seperti ini. Tuhan. Siapa kalian? Pergi. Dia mengusir kita. Mau apa kalian? Pergi. Pergi. Jangan hiraukan. Tidurlah. Saya tidak mau. Mereka akan membunuhku. Bodoh kalau sampai mereka bisa membunuh kau. Tidurlah, buat apa kau pusingkan? Kau akan mati juga sekalipun bukan mereka yang membunuh kau. Saya ini tentram. Tidurlah. Saya tidak bisa. Dia ingin tentram, tapi tidak mau tentram.
Kan pasti. Aku tahu kau memang seperti itu. Tapi dulu kau berbeda. Dulu kau lebih gitu. Tapi sekarang ini yang kau inginkan. Sempatkah kau mengecap hidup ini? Tidak. Tidak pernah dapat. Banyak kesempatan untuk itu. Tapi memang hidup saya tidak dapat mengecap dunia ini, Saburudin. Masuk akal. Sebab seluruh waktu kau isi dengan kerja dan berpikir. Kau naik sawah tidak pernah menikmatinya. Kau hanya menikmati uangnya. Atau bahkan tidak juga. Hidup kau sekosong layaknya ladang luas yang kau tinggalkan beberapa tahun terakhir. Aku bisa memastikan bahwa kau tidak bahagia. Saya kira bukan maksud kau membicarakan hal-hal semacam itu. Maka saya harapkan kedatanganmu. Memang saya membutuhkan teman bicara. Tapi saya kira ada persoalan lain yang lebih penting daripada itu. Tapi ada baiknya kau berlancong ke tempat lain. Ada apa? Kenapa kau terdiam? Saya akan kembali membangun masjid di kota ini. Kenapa? Kenapa kau tertawa? Kau tidak percaya kepadaku? Tidak lama lagi kau akan menghisap udara pagi kau kembali. Tidak lama lagi kau akan mengetahui betapa harga sinar surya kala pagi. Iya, kau betul. Kau sangat betul. Saya akan kembali merasakan betapa sejuknya air bila membasahi badan saya saat sedang mandi. Suatu pagi, jalan-jalanlah tanda kaki. Nanti kau akan merasakan intimasi dari dunia. Suara apa itu? Seperti lumrahnya, sehelai dalam kubur. Saya kira itu suara bom. Gimana? Jom!